Shalom, berjumpa kembali Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan saat hari ini kami kembali mengucap syukur atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang memberkati kami. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan baru, pengetahuan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, pada saat hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki 3 unsur utama dalam dirinya, yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Namun seringkali kita hanya fokus pada tubuh, bagaimana cara merawatnya, mempercantiknya, atau menjaganya tetap sehat. Di sisi lain Bapak Ibu, ada pula yang lebih menekankan pada jiwa, yaitu perasaan, pemikiran, dan kehendak. Padahal di dalam pandangan Alkitab, manusia tidak hanya terdiri dari aspek fisik dan psikologi, tetapi juga memiliki roh yang menjadi bagian terdalam. Nah, roh inilah yang memungkinkan manusia berhubungan dengan Bapak Ibu, seperti lilin dengan api. Bayangkan sebuah lilin. Lilin memiliki 3 unsur utama. Lilin itu sendiri yaitu tubuhnya, dan sumbu di dalamnya yaitu jiwanya, dan api yang menyala di atasnya itu rohnya. Lilin yang tidak dinyalakan tetaplah lilin, tetapi ia tidak berfungsi dengan maksimal. Begitu juga dengan manusia. Tanpa roh yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, manusia hanya seperti lilin yang belum menyala. Manusia dalam rancangan Tuhan. Nah, sejak penciptaan, Allah merancang manusia dengan ketiga unsur ini. Dalam Kejadian 2 ayat 7 tertulis, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan bagaimana tubuh manusia berasal dari debu tanah. Tetapi ia baru menjadi makhluk yang hidup setelah Tuhan menghembuskan napas hidup. Nah, Bapak Ibu yang diartikan sebagai roh yang berasal dari dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana manusia dipahami dalam ketiga aspek ini. Tubuh manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, jiwa manusia menjadi pusat emosi, kehendak, dan intelektualnya. Itulah sebabnya Daud seringkali berbicara kepada jiwanya dalam Mazmur seperti Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, sedangkan roh manusia adalah bagian yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Roh yang mati karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan rohani mereka dengan Tuhan terputus. Kejadian 3 mencatat bagaimana mereka mengalami ketakutan dan bersembunyi dari Tuhan, saudara.
Ini menunjukkan bahwa roh mereka tidak lagi dalam kondisi hidup seperti sebelumnya. Dalam Kejadian 2:17, Tuhan memperingatkan Adam bahwa jika ia makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ia akan mati. Namun secara fisik Adam tidak langsung mati. Yang mati adalah rohnya, yaitu hubungan intimnya dengan Tuhan. Sejak saat itu manusia lebih didominasi oleh jiwa dan tubuhnya, sementara rohnya menjadi terputus dari sumber kehidupan sejati, yaitu Allah. Pemulihan roh dalam perjanjian baru. Saudara, namun Tuhan tidak membiarkan manusia itu dalam keadaan terpisah darinya. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang untuk menghidupkan kembali roh manusia yang telah mati karena dosa. Dalam Yohanes 3 ayat 6 mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang sudah mati dalam dosa dapat dilahirkan kembali secara rohani melalui iman kepada Kristus. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk membangkitkan roh mereka yang sebelumnya mati. Pentingnya keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh. Setelah menerima kehidupan baru dalam Kristus, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam keseimbangan. Jika hanya fokus pada tubuh, seseorang bisa terjebak dalam hawa nafsu dunia. Jika hanya mengandalkan jiwa, ia bisa terbawa oleh emosi dan logika manusia yang terbatas. Tetapi jika roh yang memimpin, maka jiwa dan tubuh akan selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Ini menunjukkan bahwa tubuh perlu dikendalikan, bukan dibiarkan menguasai hidup seseorang. Praktik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup dengan keseimbangan ini? Memperkuat roh melalui doa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam penyembahan. Menata jiwa dengan belajar mengendalikan emosi, memperbaharui pemikiran dengan firman Tuhan, dan menyerahkan kehendak kita kepada pimpinan kuasa Tuhan. Dan menjaga tubuh dengan pola hidup sehat, menjauhi dosa yang merusak tubuh, dan menggunakan tubuh untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan dengan roh, jiwa, tubuh yang harus berfungsi dalam harmoni seperti lilin yang hanya akan berguna jika dinyalakan. Kita juga hanya akan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan jika roh kita dihidupkan olehnya. Kiranya kita semua bertumbuh di dalam iman dan hidup dalam keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh, sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi roh dan jiwa dan tubuh kita saat ini? Apakah roh kita sudah benar-benar hidup dalam Tuhan atau masihkah terabaikan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kiranya hidup kita seimbang di dalam dunia ini, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.